Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an, yang keempat dari salat sunnah, yakni salatu raka'atayil wudu'i, salat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. An Uqbah, dari sahabat Uqbah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, kanat alaina riayatul ibili, adalah tugas saya menggembalakan sapi, menggembalakan onta. Faja'at naubati ar'aha, lalu datanglah giliranku untuk menggembala onta. Farawahtuha bi'asyiyin, lalu waktu istirahatku adalah di sore hari. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, di saat aku sedang istirahat, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri. Yuhaddisun nasa, beliau sedang berbicara di tengah banyak orang. Wa adraktu, dan aku mendapati min qawlihi, dari pembicaraannya itu, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fasalla rak'ataini yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannatu. Ma min muslimin, tidak ada bagi seorang muslim, yatawaddau, yang berwudu, fayuhsinu, lalu membaguskan wudu'ahu, wudunya, summa, kemudian yaqumu, dia berdiri, fayusalli, lalu ia salat rak'ataini, sebanyak 2 rakaat, yuqbilu, menghadapkan dalam salat itu, alaiha, padanya, biqalbihi, lewat hatinya, wa wajhihi, dan juga wajahnya, illa, kecuali, wajabat, wajib lahu, baginya, al jannatu, masuk ke dalam surga. Faqultu, lalu aku berkata, ma aujada hadza, kata Uqbah, aku berkata, alangkah, ma ajwada hadza, alangkah indahnya berita ini. Fa'idzan, maka tiba-tiba, qailun, bertutur kata, ada orang yang berkata, yaqulu, mengatakan, baina yadayya, berada di hadapanku, allati qablaha ajwaju, yang sebelum ini juga indah. Fanadhartu, lalu aku melihat, fa'idzan Umar bin al-Khattabi, ternyata tiba-tiba adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Faqala, lalu sahabat Umar ibn al-Khattab berkata, inni ra'aituka ji'ta anifan ay al-ana, sungguh aku melihat kamu, ya, sesungguhnya aku melihat kamu, qad ji'ta anifan, sungguh telah datang dari tadi, ay al-ana, sampai hari ini, sampai sekarang. Wa ma sami'ta, dan kamu tidak mendengar, ma qalahu, apa yang diucapkannya oleh Nabi, qablahu, sebelumnya. Apa yang diucapkan Nabi sebelum itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyatu yadkhulu min ayyatiha sya'a. Rawahu Muslimun. Rasulullah bersabda sebelum apa yang kamu dengar. Apa sabdanya? Ma minkum, tiada di antara kalian, min ahadin, seorang pun,
yatawaddau yang berwudu, fayublighu lalu menyempurnakan, au fayusbighul wudu'a atau menyempurnakan wudunya, summa yaqulu kemudian dia berdoa, dia mengucapkan doa sesudah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu maha esa Allah, la syarika tidak ada sekutu lahu baginya, wa asyhadu dan aku bersaksi anna muhammadan bahwasanya Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu adalah hambanya dan rasulnya. Illa kecuali futihat dibukakan lahu baginya abwabul jannati as-samaniyatu, pintu-pintu surga yang jumlahnya ada 8. Yadkhulu ia akan masuk min ayyatiha sya'a dari arah mana saja yang ia kehendaki. Wa inda Tirmidzi dan menurut riwayat Imam Tirmidzi ba'da qaulihi wa rasuluhu sesudah sabdanya abduhu wa rasuluh, Rasulullah menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni ya Allah jadikanlah aku minat tawwabina masuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni dan jadikanlah aku minal mutatahhirina golongan orang-orang yang mensucikan diri. Fayundabu lalu disunatkan salatun rak'ataini, salat sunnah 2 rakaat aqibal wudu'i mengiringi wudu, yakni sesudah selesai wudu. Wa kadza dan demikian pula al-ghuslu mandi hadas besar ya. Itu disunnatkan salat 2 rakaat sesudahnya. Wa yuhsinu dan dibaguskan dalam salat itu, dan bagusnya dalam salat itu ayyaqra'a fihima membaca pada 2 rakaat itu surat qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlasu, yaitu surat al-kafirun dan surat al-ikhlas. Udah paham ya? Udah paham belum? Udah paham belum? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentang salat sunnah. Ada salat sunnah namanya salat sunnah syukril wudu. Memang ini salat orang jarang mengerjakan, ya. Orang jarang mengerjakan, ya. Padahal ini salat itu faedahnya luar biasa. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, Bilal, aku lihat sendalmu sudah di surga duluan. Ya. Aku lihat sendalmu sudah ada di surga. Iya. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah di surga. Lalu Rasulullah nanya, amal apa Bilal yang kamu kerjakan? Dijawab oleh sahabat Bilal, ya Rasulullah, aku selalu sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. Ya. Sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu. Berarti sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu, faedahnya itu bisa menyampaikan kita masuk ke dalam surga. Karena buktinya Bilal orangnya masih di dunia, sendalnya sudah dicangking sama malaikat, sudah dibawa duluan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini riwayat dari sahabat Uqbah ya. Sahabat Uqbah ini kerjanya tukang gembala unta ya. Tukang gembala unta ada sip-sipannya ya. Jadi kalau mulai dari pagi ya sampai sore ontanya masuk ke kandang, kemudian istirahat. Di saat sedang istirahat,
sahabat Uqbah melihat Rasulullah sedang bicara dengan para sahabat yang lain. Dan aku dengar Rasulullah bicara, tidak ada seorang muslim yang dia berwudu kemudian membaguskan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah. Tidak ada bagi orang muslim yang seperti itu kecuali wajib baginya masuk ke dalam surga. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah syukril wudu, kata Rasulullah, dia wajib masuk surga. Pada sholat gak? Sunnah syukril wudu. Nah, udah pernah belum? Iya, ada yang udah, ada yang belum. Iya. Pernah apa sering? Pernah, ya. Sering, pernah, apa belum pernah? Nah, belum. Ya, sesekali bolehlah. Ya, sekalipun tidak selalu setiap selesai wudu sholat sunnah. Ya. Tapi paling tidak kita pernah mengerjakan. Jadi supaya ada catatan kita di sisi Allah pekerjaan sholat sunnah sesudah wudu. Nah, sahabat Uqbah ini ngomong, alangkah indahnya ini berita, indah banget. Cuman sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudu dapat hadiah surga. Kata sahabat Umar, ente dari tadi kemana aja? Ya. Itu mah omongan berikutnya. Ada omongan sebelum itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal ente kan dari tadi di situ, masa kagak denger? Kata Sayyidina Umar begitu. Dari tadi kan kamu di situ, masa nggak dengarnya yang belakangan doang? Ya. Kata sahabat Umar, iya saya dengarnya yang belakangan, yang kalau sudah selesai wudu dianjurkan sholat sunnah. Ada yang sebelum itu disampaikan oleh Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Apa? Yaitu sabda Rasulullah SAW, tidak ada di antara kalian salah seorang di antara kalian berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan doa sesudah wudu, kecuali dibuka baginya 8 pintu surga, dan silahkan masuk lewat pintu mana saja. Berarti ada 2 di sini. Ada 2 hal yang istimewa. Ya. Hal pertama adalah sholat sunnah syukril wudu, yaitu pahalanya wajib masuk surga. Hal yang kedua adalah bacaan doa sesudah wudu. Seringnya yang kita kerjakan yang mana? Ya, doa sesudah wudu. Sering apa? Sering mengerjakan apa sering lupa? Ini pekerjaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata manfaatnya amat sangat besar. Kalimatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tambahin lagi walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di hadisnya ada 2 macam itu bacaannya. Yang pertama hanya sampai kepada abduhu wa rasuluh. Yang kedua sampai kepada yang biasa kita baca, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ada tambahan lagi itu ya.
Nah, dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan kalau ditambah lagi sesudah selesai bacaan wudu, baca Al-Qadar 1 kali, maka setiap pekerjaan ibadahnya dilipat gandakan nilai pahalanya. Kalau dibacanya Al-Qadar 3 kali, maka setiap pekerjaan ibadahnya sebanding pahalanya dengan pekerjaan ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Pada baca enggak? Doa sesudah wudu, terus kemudian disambung, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Itu kalau selesai doa wudu dibaca itu 3 kali, maka pekerjaan ibadah kita nilai pahalanya sebanding dengan ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, ini namanya urusan-urusan yang bisa menguntungkan bagi kita nanti di negeri akhirat. Tetapi kita rada-rada males kalau pekerjaan yang di dalamnya ada menguntungkan untuk negeri akhirat. Tapi kalau pekerjaannya menguntungkan di dunia, bagaimana? Semangat, kencang, ya. Apalagi udah jelas ada duitnya, ya. Ya. Ji, nih anterin Tenabang, tuh ada duit gopek, wah kencang dah. Biar kata denger azan juga, oke bos, siap. Ya. Enggak, oke siap. Tapi karena sudah azan, saya nunggu azan, salat jamaah dulu, baru saya jalan. Ya. Ah, lu kelamaan, kata yang nyuruh. Biarin gua suruh orang lain. Ya deh bos, siap, jalan deh tuh gopek. Ya, hilang salat jamaah. Nah, itu berarti kenceng dalam urusan dunia, tapi kendor dalam urusan akhirat. Padahal urusan dunia bakal dinikmatin terus apa sebentar? Ya, sebentar doang. Ya. Kalau kita sudah mati, ya, apapun yang kita miliki sudah lagi bukan sebuah kenikmatan bagi kita. Tapi urusan akhirat yang kita menabung mulai hari ini, mulai saat ini, ya, nanti begitu kita mati, maka itulah yang bakal bisa kita nikmati. Ya. Tapi kenyataannya kencengan mana jalannya? Ngurusin dunia apa ngurusin akhirat? Ngurusin dunia. Siapa yang begitu? Kita, bukan orang lain. Kita ngomongin kita, bukan ngomongin orang lain. Iya, ngomongin kita. Dunia aja kenceng. Pak Agus, tolong nih, mau inian surat PBB ke kelurahan, tekan Pak Lurah, tolong nih duit 200, kenceng jalannya. Iya, karena urusan dunia. Ini contoh aja, contoh. Giliran urusan akhirat, urusan nilai-nilai ibadah, kendor kita. Ya. Wudhu aja kadang-kadang terlupakan bacaan doa sesudah wudhu. Apalagi sesudah wudhu, ya, baca inna anzalna 3 kali, tambah lagi sholat sunnah sesudah wudhu. Saya jarang menemukan yang rajin, rutin mengamalkan yang begini. Padahal ini adalah persiapan-persiapan tabungan buat kita nanti di negeri akhirat. Orang yang sholat sunnah sesudah wudhu, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Orang yang doa
sesudah wudu, maka futihat lahu abwabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyatiha sya'a. Dibukakan 8 pintu surga dan dipersilakan masuk dari pintu mana saja. Ini baik wudu urusan buat sholat ataupun wudu pada urusan yang lain. Kalau begitu berarti harusnya kita sering-sering berwudu. Harusnya kita sering-sering berwudu. Nah, wudu itu kata Imam Ghazali ada 4 tingkatan. Jadi wudu tidak sekedar basah-basahin bagian badan kita dengan air semata. Ya. Ada 4 tingkatan kata Imam Ghazali dalam berwudu atau bersuci. Pertama, wudu itu tingkatannya adalah membersihkan badan dari hadas. Ya. Karena wudu itu raf'al hadas. Yang kedua, membersihkan diri itu bersihkan anggota tubuh kita dari kejahatan dan dosa. Ya, bersihkan anggota tubuh kita dari kejahatan dan dosa. Tangan bersihkan dari dosa, mulut bersihkan dari dosa, mata bersihkan dari dosa, telinga bersihkan dari dosa, terus begitu. Lalu tingkat ketiga, bersuci itu bersihkan diri, bersihkan hati dari akhlak yang tercela. Bersihkan hati kita dari akhlak, dari perilaku yang tercela. Akhlak-akhlak yang buruk harus kita buang. Berangkat dari kita rajin berwudu. Lalu kemudian tingkat yang keempat yang tertinggi adalah bersihkan diri, sucikan diri sucikan diri batinnya, ya, sucikan diri batinnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan batin kita dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 tingkatan yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Berarti kita wudu nggak boleh main-main, karena wudu itu awal dari sempurnanya kita punya ibadah. Apalagi sholat, kita kudu punya wudu. Kata Nabi, la sholata liman la wudu alah. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak punya wudu. Ya. Ada dalam kitab yang sama, di kitab Irsyadul Ibad, ya, Al-Imam Al-Ghazali, beliau dalam riyadhahnya melihat ada orang-orang yang di balik alam kubur itu, mereka ketenangan di alam kuburnya diganggu oleh serigala. Kemudian Imam Ghazali nanya, kenapa kalian diganggu sama serigala? Ya, padahal kalian sudah tidak ada di alam dunia. Ya, kata mereka, sebagian dari mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah berwudu, tetapi kami tidak sempurna dalam wudu kami, sehingga tidak sah untuk ibadah. Beberapa kali kami berwudu, wudu kami tidak sah, sehingga kami tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah, maka menjadi gangguan di alam kubur kami, yaitu diganggu oleh lolongan daripada serigala. Masya Allah. Karena itu sempurnakan wudu kita. Jangan pernah menganggap sepele pekerjaan wudu kita. Saya bawa kitab Maraqil Ubudiyah, ya, syarah dari Matan Bidayatul Hidayah, tentang wudu yang sempurna itu seperti apa. Bahwa wudu yang sempurna, kata Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, itu adab yang pertama, kalau kita sudah istinja, ya, selesai dari istinja kita disunatkan bersiwak. Kalau sudah kencing, rapi kencing, sebelum mulai wudu itu sunahnya siwak, ya, gosok gigi.
Ini adabnya. Kemudian di dalam berwudu itu ada tata cara. Ini ketika kita wudu, sebelum wudu kita siwak, kata Nabi, siwak itu salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatin bila siwakin. Salat yang pakai siwak, ya, yang gosok gigi, lebih afdal, ya, dari 70 kali salat tanpa siwak, ya. Maka hendaknya kita bersiwak, ya. Kalau nggak sempat sikat gigi, ya, kalau nggak sempat sikat gigi tadi sebelum wudu, paling nggak kantongin kayu siwak. Ini tinggal tersisa ini, yang cakep-cakep nggak tahu pada kemana. Karena setan paling seneng, satu buangin kayu siwak, yang kedua buangin tasbih. Ya. Apa diambil sama setan? Enggak, terlupakan oleh kita. Ya. Nggak tahu pindah kemana. Ya. Karena tasbih atau subhah dengan kayu siwak ini, ya, menambah nilai pahala di sisi Allah. Kalau sudah siwakan, lalu wudu itu bagusnya duduk. Kalau ada tempat duduknya. Di tempat kita nggak ada tempat duduknya. Iya. Paling tidak hindari membelakangi kiblat. Bicara wudu. Ini yang di luar berarti ngadepnya ke utara, yang di belakang masjid menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian ketika sudah siwak, baca doa Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa. Kalau kita sudah mulai, ada yang terlewatkan ini. Kalau sudah duduk, sudah siwakan, lalu cuci tangan. Ini saya ulangi ya. Sesudah duduk, sesudah siwak, duduk, cuci tangan tuh, sebelum mulai wudu, sebelum kumur-kumur cuci tangan. Itu baca doa. Ya, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan, dan mohon perlindungan kepadamu dari kedatangan setan. Ya. Kalau sudah, ighsil yadaika salasan qabla ayyat tadkhuluhuma al-ina'a. Sebelum kamu masukkan air tangan ke dalam air, ya, maka cuci tangan. Cuci tangan, baca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku minta kepadamu al-yumna, kebaikan-kebaikan, wal barakah, ya, dan keberkahan. Dan aku mohon perlindungan darimu dari asyu'mu, kesialan, wal halakah, dan kecelakaan. Ini kalau kita sudah cuci tangan. Selesai cuci tangan, ya, kumur-kumur, ya, ngambil air ke dalam mulut. Begitu mau memasukkan air ke mulut, baca doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk bisa membaca kitabmu dan memperbanyak berzikir kepadamu, dan teguhkanlah dalam lisanku ucapan-ucapan yang baik
baik dalam kehidupan dunia sampai negeri akhirat. Lalu sesudah kumur menghisap air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung, doa, Allahumma arhini rahi'atal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, baukan hidungku bau wanginya surga, dan Engkau ridho atas apa yang aku kerjakan. Begitu meniupkan air, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari baunya neraka dan buruknya tempat tinggal. Sudah. Terus basuh muka. Basuh muka yang pertama itu diisi dengan niat, nawaitul wudu'a raf'al hadasil asghar. Basuhan kedua diisi dengan doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh awliyaik, wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuh adaik. Jadi basuhan kedua, ya Allah, beningkan wajahku ya, dengan keridhoanmu ya, sebagaimana dengan cahayamu, sebagaimana engkau telah membeningkan wajah-wajah kekasih-kekasihmu. Pada basuhan ketiga baca lagi, wala tusawwid wajhi ya, bidhulumatika yauma taswaddu wujuh adaik. Ya Allah, jangan kau hitamkan wajahku dengan kemurkaanmu sebagaimana engkau menghitamkan wajah-wajah dari musuh-musuhmu. Selesai basuh muka. Lalu basuh tangan. Ada doanya lagi. Basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan kitab catatan amalku besok di akhirat dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Basuh tangan kiri, doa lagi, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu untuk menerima kitab dengan tangan kiriku atau menerima kitab catatan amal lewat belakangku. Mohon perlindungan kepada Allah supaya menerima kitabnya tidak dengan tangan kiri. Kemudian mengusap sebagian kepala, baru baca. Tadi ada yang terlewatkan karena kena angin. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, ghashini birahmatika, siramilah aku dengan rahmatmu dan turunkan kepadaku keberkahanmu, dan naungi di bawah naungan arsmu untuk diriku di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan darimu. Allahumma harrim sya'ri wa basyarati minan nar. Ya Allah, ya, haramkan rambut dan kulitku dari siksa api neraka. Ketika ngusap telinga ada doa lagi, ya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang mampu mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, kemudian yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, sehingga bisa mengikuti kebaikan itu. Ya Allah, perdengarkanlah telingaku panggilan-panggilan surga bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Ketika ngusap leher, Allahumma fukha raqabati minas salasil wal aghlaq. Ya Allah, ya, bebaskan leherku dari belenggu dan rantai api neraka. Kemudian basuh kaki, ya. Ada doa lagi. Basuh kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika warfa'il ma'.
ma'a ibadikas salihin. Ya Allah, teguhkanlah kakiku ketika berjalan di atas siratal mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-hambamu yang saleh. Basuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati fin nari yauma tazilla aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari tergelincirnya kakiku atas melewati sirat di atas api neraka di hari di mana kaki-kaki orang munafik dan orang-orang musyrik mereka tergelincir masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Nah, itu bacaan doa-doa di saat kita sedang berwudu. Tiap gerakan itu ada doanya masing-masing. Kalau begitu, kira-kira orang wudu bisa bercanda-canda nggak? Enggak. Iya. Karena ternyata semua ada doanya masing-masing. Rapi wudu, baru kemudian kita membaca doa sesudah wudu. Doa sudah wudu beres, ada kesempatan kita laksanakan sholat sunnah sesudah wudu. Baru kita kerjakan pada ibadah-ibadah yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah indahnya kita berislam, indahnya kita beragama, bahwa Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk ibadah, dan Allah mempersiapkan nilai-nilai pahala atas semua gerakan kita punya ibadah. Tidak ada yang sia-sia dari setiap pekerjaan kita tentang pekerjaan ibadah, karena semua pasti akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sekalipun pada pekerjaan ibadah sunnah, maksimalkan ibadah kita supaya kemudian tetap ada keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait dengan wudu, maka asal hukum wudu itu ya, bisa sunnah. Tetapi ketika wudu untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, maka pekerjaan wudunya menjadi dihukumi wajib. Maka sempurnakanlah pekerjaan wudu kita. Dengan sempurnanya wudu kita akan menjadi sempurna pula ibadah-ibadah kita yang lain, yang sempurnanya ibadah lewat ibadah wudu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.